Di sebuah desa kecil, hidup seorang pria sederhana bernama Pak Syamsul yang menjalani hari-harinya dengan tenang, namun menyimpan rahasia besar. Setiap malam, ia keluar rumah membawa kantong kain misterius tanpa seorang pun tahu tujuannya. Setelah wafat, kuburannya tiba-tiba bercahaya, membuat seluruh desa gempar. Ketika rahasia amalnya yang penuh keikhlasan terungkap, warga tersadar bahwa mereka telah hidup berdampingan dengan seorang hamba Allah yang luar biasa. Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Syamsul semasa hidup? Dan mengapa makamnya bercahaya di malam hari? Kisah ini penuh pelajaran hidup yang menyentuh hati. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Kami doakan semua yang mendukung channel ini diberikan pahala berlipat, rezeki lancar, hidayah, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1. Kehidupan sederhana Pak Syamsul. Di desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan bukit-bukit yang menjulang, hiduplah seorang pria bernama Pak Syamsul. Ia bukanlah orang yang mencolok, bukan pemuka agama, bukan pula pedagang besar yang dikenal banyak orang. Pak Syamsul hanyalah seorang petani sederhana yang sehari-hari bekerja di ladang kecil peninggalan orang tuanya. Dengan topi caping yang selalu melekat di kepalanya, ia menjalani hari-harinya dengan tenang, menyusuri jalan-jalan desa yang berdebu menuju sawah, diiringi suara burung dan desau angin. Kehidupan Pak Syamsul terlihat biasa saja di mata penduduk desa, bahkan terlalu biasa untuk diingat. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Pak Syamsul jarang berbicara kecuali jika diperlukan, tapi matanya selalu memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Anak-anak desa sering mengikutinya, menyukai senyumnya yang tulus meski jarang terlihat lebar. Ia tak pernah menolak jika ada warga yang meminta bantuan, meski dirinya sendiri hidup dalam kesederhanaan. Pakaian yang dikenakannya sudah lusuh, tetapi ia selalu bersih dan rapi. Warga desa seringkali bertanya-tanya, bagaimana seseorang yang hidup pas-pasan seperti Pak Syamsul bisa selalu terlihat puas dan damai? Namun ada kebiasaan Pak Syamsul yang mencuri perhatian. Setiap malam, setelah sholat Isya, ia selalu keluar rumah dengan membawa sebuah kantong kain. Tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Bahkan istrinya sendiri, Bu Maryam, tak pernah menanyakan. Apa yang kau lakukan setiap malam, Bang? Pernah suatu kali Bu Maryam mencoba bertanya, tetapi Pak Syamsul hanya tersenyum tipis. Ada urusan sedikit, Maryam. Tidak perlu kau risaukan, jawabnya singkat. Bu Maryam tak pernah mendesaknya lebih jauh, karena ia tahu suaminya bukan tipe orang yang suka menjelaskan sesuatu yang tak ingin dibicarakan. Kebiasaan itu memunculkan desas-desus di kalangan warga desa. Beberapa orang menduga ia pergi ke ladang untuk menjaga tanaman dari hama. Ada juga yang berbisik bahwa mungkin Pak Syamsul memiliki kebiasaan bertapa di tempat sunyi. Namun, mereka yang lebih sinis malah berasumsi bahwa Pak Syamsul mungkin terlibat dalam sesuatu yang mencurigakan. Siapa tahu dia punya rahasia gelap, kata salah seorang warga dengan nada bercanda, tapi menyisakan rasa penasaran di hati orang-orang yang mendengarnya. Meski begitu, Pak Syamsul tak pernah terganggu oleh omongan orang. Ia tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, bagi mereka yang jeli, ada sesuatu yang mencolok di wajahnya setiap kali ia kembali dari perjalanan malamnya. Wajahnya memancarkan ketenangan yang berbeda, seolah ia baru saja menyelesaikan sesuatu yang sangat berarti. Tapi lagi-lagi, tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Warga desa hanya menerima bahwa Pak Syamsul adalah pria yang penuh misteri, dan mungkin beberapa hal memang tidak perlu diketahui. Hari-hari berlalu, dan misteri kehidupan Pak Syamsul terus menjadi bagian dari cerita kecil desa itu. Orang-orang hanya melihat seorang pria sederhana dengan kehidupan yang tampak biasa. Namun, tanpa mereka sadari, di balik penampilannya yang tak mencolok, Pak Syamsul sedang menulis kisah yang kelak akan membuat seluruh desa terguncang dan terharu. Sebuah kisah yang tak hanya menyentuh hati mereka yang mengenalnya, tetapi juga meninggalkan pelajaran besar tentang keikhlasan, kerendahan hati, dan balasan Allah yang tak terduga. Bagian 2. Amal diam-diam yang tak terungkap. Setelah malam semakin larut, Pak Syamsul menyelinap keluar dari rumahnya, memastikan langkahnya tak mengusik siapapun. Langit desa yang gelap tanpa cahaya lampu menjadi saksi bisu perjalanan rahasianya. Di tangannya tergenggam sebuah kantong kain yang telah ia isi dengan barang-barang kebutuhan, beras, minyak goreng, hingga pakaian layak pakai. Dengan langkah pelan namun mantap, ia menyusuri jalan setapak yang sunyi.
Suara gemerisik dedaunan dan desau angin malam menemani langkahnya menuju rumah-rumah kecil di sudut desa yang jarang dikunjungi. Di tempat itu, hidup orang-orang yang bahkan tak berani bermimpi lebih baik karena kemiskinan yang melilit. Pak Syamsul selalu berhati-hati. Ia memastikan setiap barang yang diletakkannya di depan rumah-rumah itu tidak diketahui oleh siapapun. Ia mengetuk pintu perlahan, lalu cepat-cepat pergi sebelum penghuni rumah sempat membukanya. Pagi harinya, orang-orang yang menemukan bungkusan tersebut selalu bertanya-tanya, siapa yang telah memberikan itu? Namun, mereka hanya bisa mengucapkan syukur dan memandangnya sebagai rezeki dari Allah. Pak Syamsul tak pernah menunggu ucapan terima kasih, apalagi penghargaan. Bagi dia, cukup Allah yang tahu. Amalnya tidak berhenti di situ. Ada saat-saat di mana Pak Syamsul menyamar sebagai buruh kasar di desa sebelah untuk mendapatkan uang tambahan. Uang itu ia sisihkan bukan untuk dirinya, melainkan untuk membantu membayar hutang seorang janda tua yang hampir kehilangan rumahnya. Suatu malam, ia bahkan membawa palu dan paku ke rumah seorang petani miskin, memperbaiki pintu reot yang hampir roboh. Saat fajar mulai menyingsing, ia sudah pergi, meninggalkan senyum bahagia di wajah penghuni rumah tersebut tanpa mengetahui siapa yang telah membantu mereka. Namun, di balik semua amal kebaikannya, Pak Syamsul juga menghadapi kesulitan yang tak pernah ia keluhkan. Ladangnya seringkali menghasilkan panen yang pas-pasan, bahkan kadang gagal sama sekali. Tapi, ia tak pernah mengeluh kepada siapapun. Ia percaya, jika ia berbagi kepada orang lain, Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Bu Maryam, istrinya, sering merasa bingung mengapa rumah mereka tak pernah memiliki harta lebih meskipun suaminya selalu bekerja keras. Namun, Pak Syamsul selalu menenangkan istrinya dengan kalimat yang lembut. Maryam, Allah Maha Kaya. Rezeki itu bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi juga tentang ketenangan yang kita rasakan. Suatu malam, tanpa sengaja, seorang pemuda desa melihat bayangan Pak Syamsul membawa kantong kain dan berjalan menuju rumah seorang janda tua. Pemuda itu terkejut, tapi ia memilih untuk diam. Ia merasa apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang suci dan tak perlu diungkapkan. Sejak saat itu, pemuda itu memandang Pak Syamsul dengan cara yang berbeda, penuh hormat dan kagum. Namun, ia tak pernah menceritakan rahasia itu kepada siapapun, seolah ia tahu bahwa amal Pak Syamsul adalah sesuatu yang harus dijaga keikhlasannya. Pak Syamsul terus menjalani hidupnya seperti ini selama bertahun-tahun. Ia tak pernah meminta apapun sebagai balasan, bahkan tak pernah mengeluh meski tubuhnya mulai renta dan lemah. Hingga akhirnya, di suatu pagi yang tenang, Pak Syamsul ditemukan tak lagi bernapas di atas sajadahnya. Ia wafat dengan senyum yang lembut di wajahnya, seolah telah bertemu dengan janji Tuhannya. Namun, kisah tentang amalnya yang tersembunyi tetap menjadi misteri yang tak diketahui siapapun, hingga cahaya di kuburannya mengungkapkan segalanya. Bagian 3. Cahaya di malam gelap. 7 hari setelah Pak Syamsul dimakamkan di pemakaman desa, suasana malam di sekitar makamnya tiba-tiba berubah. Seorang penjaga desa yang tengah melakukan ronda malam melihat sesuatu yang aneh. Dari kejauhan, ia melihat kuburan Pak Syamsul tampak bercahaya. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan lembut seperti pijar lilin yang menyelimuti makamnya. Penjaga itu menggosok matanya, memastikan ia tidak salah lihat. Namun, saat ia mendekat, cahaya itu masih terlihat jelas, berpendar hangat di kegelapan malam. Keesokan harinya, kabar tentang fenomena itu menyebar dengan cepat. Orang-orang desa mulai berdatangan ke pemakaman untuk memastikan kebenarannya. Beberapa dari mereka awalnya skeptis, mengira itu hanya ilusi optik atau pantulan cahaya. Namun, malam berikutnya, cahaya itu kembali muncul, bahkan lebih terang daripada sebelumnya. Subhanallah, gumam seorang warga, apa yang membuat kuburan Pak Syamsul berbeda? Tak satu pun dari mereka bisa menjawab pertanyaan itu, dan rasa penasaran pun semakin membuncah. Tokoh agama desa, Pak Ustaz Ridwan, memutuskan untuk menyelidiki fenomena tersebut. Ia mengingatkan warga untuk tidak bersikap berlebihan atau menjadikan ini sebagai bahan gosip. Jika ini tanda dari Allah, kita harus menyikapinya dengan hati yang bersih dan niat yang baik, katanya dengan suara tenang. Bersama beberapa orang kepercayaannya, ia mendatangi makam Pak Syamsul pada malam hari. Saat mereka tiba, cahaya itu benar-benar ada, menyinari kuburan dengan keindahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suasana hening, hanya terdengar desau angin malam dan desakan napas pelan dari mereka yang hadir.
Pak Ustaz Ridwan berdiri di tepi makam, tangannya bergetar. Ia mengangkat wajahnya ke langit, memanjatkan doa agar Allah memberikan petunjuk tentang apa yang terjadi. Ya Allah, jika ini tanda kebaikan dari MU, jadikanlah ini pelajaran bagi kami semua. Doanya penuh khusyuk. Beberapa warga yang ikut menyaksikan kejadian itu tak kuasa menahan tangis. Mereka mulai mengingat kebaikan-kebaikan kecil Pak Syamsul semasa hidupnya, meskipun saat itu mereka menganggapnya biasa saja. Dalam beberapa hari, fenomena ini menarik perhatian dari desa-desa tetangga. Orang-orang berdatangan untuk melihat makam bercahaya itu. Beberapa bahkan membawa anak-anak mereka, berharap kehadiran di tempat ini bisa menjadi pengingat akan pentingnya berbuat baik. Namun, di balik ramaian itu, muncul rasa penasaran besar. Apa sebenarnya yang membuat makam itu bercahaya? Apakah ini tanda kebesaran Allah atau hanya fenomena alam yang belum terjelaskan? Semakin banyak orang yang datang, semakin besar rasa hormat yang mereka berikan kepada Pak Syamsul. Orang-orang mulai berbisik tentang bagaimana Allah mungkin sedang menunjukkan kebaikan Pak Syamsul semasa hidupnya. Namun, tak seorang pun yang benar-benar tahu apa rahasia di balik cahaya itu. Warga desa hanya bisa bertanya-tanya, menunggu petunjuk yang lebih jelas. Fenomena ini bukan hanya mengguncang hati mereka, tetapi juga menyadarkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kehidupan di dunia ini, bahwa amal yang dilakukan dengan ikhlas akan selalu membawa keberkahan, bahkan setelah ajal menjemput. Bagian 4. Rahasia mulia terbongkar. Setelah cahaya di makam Pak Syamsul menjadi perbincangan yang tak henti-hentinya, seorang pemuda bernama Hasan, yang pernah menyaksikan Pak Syamsul beramal diam-diam, memutuskan untuk mengungkapkan apa yang selama ini ia simpan. Dengan suara bergetar, Hasan berdiri di tengah kerumunan warga yang berkumpul di dekat makam. "Aku tak bisa lagi menyimpan ini sendiri," katanya. Semua mata tertuju padanya. Semasa hidupnya, Pak Syamsul sering keluar malam bukan untuk urusannya sendiri, melainkan untuk membantu kita semua, lanjutnya. Hasan mulai menceritakan pengalamannya. Ia pernah melihat Pak Syamsul menyusuri jalan desa di tengah malam dengan membawa kantong kain besar, lalu meletakkan bungkusan makanan di depan rumah seorang janda miskin. Hasan yang penasaran sempat membuntutinya dalam diam. "Malam itu, aku melihatnya memperbaiki pintu rumah Pak Ahmad yang hampir roboh," ucap Hasan. Suaranya mulai serak, matanya berkaca-kaca. Ia melakukan semuanya tanpa mengharap imbalan atau pujian. "Aku merasa malu karena selama ini aku tak pernah membantu, hanya menjadi penonton." Pengakuan Hasan membuat suasana menjadi hening. Warga yang hadir mulai mengingat kejadian-kejadian kecil yang dulu mereka abaikan. Pak Syamsul sering terlihat membawa karung beras yang kemudian hilang tanpa jejak. Beberapa keluarga miskin mengaku pernah menerima bantuan misterius, tetapi tak pernah tahu siapa yang memberikannya. "Ternyata, itu semua perbuatannya," gumam salah satu warga. Ketika cerita-cerita lain mulai bermunculan, semua orang menyadari bahwa Pak Syamsul telah menyentuh kehidupan mereka dengan cara yang luar biasa. Pak Ustaz Ridwan, yang selama ini menjadi tokoh agama desa, berbicara kepada warga. "Amal Pak Syamsul adalah contoh keikhlasan yang sesungguhnya," katanya. "Ia tidak mencari pujian manusia, hanya ridha Allah. Dan sekarang, Allah telah menunjukkan kepada kita balasan atas amalnya, bahkan setelah ia tiada." Warga yang mendengar itu tak kuasa menahan air mata. Mereka merasa malu karena selama ini banyak dari mereka yang memandang sebelah mata kesederhanaan Pak Syamsul. Hari itu menjadi hari penuh introspeksi bagi seluruh desa. Anak-anak yatim yang pernah disantuni Pak Syamsul berdiri di depan makamnya, mendoakan dengan suara yang lirih namun penuh haru. Janda-janda yang pernah ia bantu menitikan air mata, mengenang kebaikan pria sederhana yang tak pernah meminta apapun dari mereka. "Dia tidak hanya membantu dengan materi," kata salah seorang janda. "Dia selalu menyampaikan kata-kata yang membuat hati ini merasa kuat dan tidak sendiri." Rahasia mulia Pak Syamsul akhirnya terungkap, menyentuh setiap hati yang mendengarnya. Cahaya yang memancar dari makamnya bukan sekadar fenomena alam. Itu adalah tanda cinta Allah kepada hambanya yang ikhlas. Seluruh warga desa sepakat bahwa kisah ini akan mereka teruskan kepada generasi mendatang sebagai pelajaran penting. Amal yang dilakukan dengan tulus, meski tanpa diketahui manusia, akan selalu membawa keberkahan yang tak pernah kita duga. Bagian 5. Pelajaran dari keikhlasan. Setelah rahasia amal Pak Syamsul terungkap, desa itu berubah menjadi tempat penuh introspeksi. Malam itu,
Di bawah langit bertabur bintang, warga berkumpul di masjid desa untuk mengadakan doa bersama. Semua hati terasa lebih tenang, tetapi tak sedikit yang merasa malu dan menyesal. Mereka mengingat bagaimana mereka dulu memandang Pak Syamsul hanya sebagai petani biasa, seseorang yang keberadaannya sering diabaikan. Namun kini, mereka sadar bahwa di balik kesederhanaannya, Pak Syamsul telah menjalani hidup dengan nilai-nilai yang luar biasa. Pak Ustaz Ridwan memimpin doa dengan suara bergetar. Ia memulai dengan kata-kata yang menyentuh. Kita telah kehilangan seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Cahaya di makamnya adalah bukti bahwa keikhlasannya selama ini tidak sia-sia. Suasana masjid dipenuhi oleh isak tangis pelan. Para janda yang pernah dibantu Pak Syamsul memeluk anak-anak mereka, sementara para pemuda desa menundukkan kepala, merasa malu karena dulu hanya sibuk dengan urusan masing-masing tanpa peduli pada orang lain. Beberapa hari setelah itu, makam Pak Syamsul tetap menjadi pembicaraan di desa-desa sekitar. Orang-orang datang dari jauh untuk melihat tempat peristirahatan terakhir pria sederhana itu. Namun, Pak Ustaz Ridwan segera mengingatkan warga agar tidak mengubah makam itu menjadi tempat kultus. Pak Syamsul sendiri tidak pernah menginginkan pujian. Apa yang ia lakukan adalah untuk Allah, bukan untuk manusia, tegasnya. Warga pun setuju, mereka menjaga makam itu dengan rasa hormat, tanpa menjadikannya pusat perhatian berlebihan. Perlahan-lahan, warga desa mulai meneladani kebaikan Pak Syamsul. Mereka yang dulu saling acuh kini saling membantu. Pemuda desa yang terinspirasi oleh cerita Pak Syamsul, mulai bergotong royong membantu keluarga-keluarga miskin. Seorang petani yang dulu dikenal pelit mulai menyisihkan sebagian hasil panennya untuk anak-anak yatim. Janda-janda yang pernah dibantu Pak Syamsul bergantian memasak untuk para buruh tani. Desa itu berubah menjadi lebih hidup, lebih penuh cinta, seolah keikhlasan Pak Syamsul telah menular ke setiap hati. Namun, ada satu hal yang tetap tak berubah. Kenangan tentang Pak Syamsul selalu dikenang dengan penuh hormat dan kasih. Setiap kali ada anak-anak yang bertanya tentang cahaya di makam itu, para orang tua dengan bangga menceritakan kisah hidupnya. Pak Syamsul adalah bukti bahwa amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa meninggalkan jejak yang abadi, kata seorang warga kepada cucunya. Kisah itu terus diceritakan, menjadi pelajaran berharga bagi generasi yang akan datang. Cahaya di makam Pak Syamsul akhirnya menghilang setelah beberapa minggu, tetapi kehadirannya tetap terasa di hati semua orang. Desa itu tak lagi sama. Kini, mereka menjalani hidup dengan lebih banyak memberi, lebih banyak peduli, dan lebih banyak bersyukur. Seolah-olah, cahaya itu telah menyatu dengan jiwa-jiwa mereka, mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, tetapi amal yang ikhlas akan menjadi cahaya abadi di sisi Allah.